Bek Man City, John Stones dipulangkan dari timnas Inggris. Pemain belakang John Stones telah kembali ke Manchester City setelah mengalami cedera saat bergabung dengan timnas Inggris untuk laga persahabatan. Bek itu cedera dalam pemanasan sebelum kemenangan atas Swiss dengan skor 2-1 akhir pekan lalu. Stones sempat berlatih pada Senin, tapi masih merasakan sakit meskipun sudah mendapatkan lampu hijau dari dokter. Sebagai pencegahan, ia dipulangkan. Seperti dikutip dari Sky Sport, John Stones telah meninggalkan camp Inggris dan kembali ke Manchester City. Setelah ditarik dari starting line-up menjelang kemenangan 2-1 Sabtu melawan Swiss di Wembley, bek ini terus dipantau. Setelah sesi hari ini di tempat latihan Tottenham Hotspur, diputuskan bahwa Stones tidak akan bermain melawan Pantai Gading pada Selasa, Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, dan telah kembali ke klubnya sebagai tindakan pencegahan. Stones juga akan dibutuhkan City untuk pertandingan Liga Premier Inggris dan Liga Champions. City punya daftar pertandingan menumpuk sehingga butuh seluruh pemain dalam kondisi terbaik. Bintang Manchester City akui kebingungan soal peran dalam sistem Pep Guardiola. Gelandang Manchester City Ilkay Gundogan telah mengungkapkan dalam sebuah wawancara baru-baru ini mengapa dia percaya sulit untuk terus beroperasi dalam peran yang berbeda secara konstan untuk tim Pep Guardiola. Mampu beroperasi dalam berbagai peran di lini tengah, sang maestro lini tengah telah membuktikan bahwa ia sangat menerima perubahan ofensif dan defensif yang dimasukkan ke dalam permainannya oleh Pep Guardiola. Perjalanan dari satu posisi ke posisi lain tidak selalu menguntungkan. Saya selalu dalam kondisi terbaik ketika saya tahu saya bermain di posisi yang sama minggu demi minggu dan ketika saya tahu persyaratannya. Sulit untuk terus beradaptasi dengan peran baru dan harus mengorientasikan kembali diri Anda di posisi yang berbeda. Lingkungan selalu mengharapkan performa terbaik, terkadang tidak semudah itu. Jika pelatih saya membutuhkan saya untuk suatu posisi, saya tidak mengatakan saya tidak bisa. Saya merasa nyaman di posisi lain. Pelatih punya ide. Terkadang saya berharap saya tahu apa posisi saya minggu demi minggu. Lalu saya tahu saya memberikan penampilan terbaik minggu demi minggu. Cerita Joe Hart ditolak Guardiola, semua karena kata tapi. Joe Hart masih ingat betul momen pedih yang mengakhiri karirnya di Manchester City. Saat itu Hart tahu tidak punya masa depan di bawah Josep Guardiola. Hart sempat dikenal sebagai salah satu legenda Man City. Dia terus jadi kiper utama di bawah berbagai pelatih. Sampai akhirnya Guardiola tiba pada tahun 2016. Saat itu Guardiola belum merekrut Ederson Moraes, namun diduga Pep memang tidak cocok dengan gaya main Hart. Langsung turun jadi kiper ketiga, tentu sangat mengejutkan bagi Hart yang sempat lama jadi kiper utama. Saat itu Hart sempat bicara empat mata dengan Guardiola selama 2 jam. Saya ingin masuk ke ruangannya dan berbicara. Dia sangat memahami latar belakang saya, sangat memahami apa yang kami lakukan, bagaimana saya bermain. Obrolan itu berlangsung selama 2 jam dan diakhiri dengan komentarnya seperti, saya rasa kita tidak bisa bekerja sama. Saya menjawab, saya tidak setuju. Dia, Guardiola berkata, saya akan jadi orang pertama yang terbukti salah. Tetapi yang saya lihat dalam diri Anda bukanlah yang saya mau dari kiper saya. Saya menjawab seperti, lebih adil jika saya diberi kesempatan. Dia menjawab, tentu Anda akan diberi kesempatan. Tapi, begitu ada kata tapi, akhirnya Anda tahu bahwa sudah ada keputusan. Manchester City lebih difavoritkan untuk juara oleh legenda Liverpool. Legenda Liverpool John Barnes merasa Manchester City masih menjadi favorit untuk juara Liga Premier pada musim ini. Pria asal Inggris itu bagaimanapun mengharapkan perburuan gelar berlangsung hingga laga terakhir karena The Reds cukup kuat untuk bersaing di semua lini. Tim asuhan Pep Guardiola menikmati keunggulan 14 poin di puncak klasemen Liga Premier pada bulan Januari. Namun, klub yang bermarkas di Anfield mengurangi kesenjangan menjadi 1 poin sebelum jeda internasional.
Melihat ke depan untuk segala rintangan terakhir yang ada di musim ini, Barnes menjelaskan bahwa dia mengharapkan para penantang gelar untuk memenangkan sebagian besar pertandingan mereka yang tersisa. Dia juga merasa perjalanan The Reds ke Stadion Etihad akan menjadi penentu, tetapi yakin Guardiola dan rekan-rekannya masih akan memimpin. Dikutip dari The Daily Star, dia mengatakan, City tidak bermain buruk, meskipun faktanya mereka bermain imbang tempo hari ketika mereka seharusnya menang. Saya dapat melihat kedua tim memenangkan sebagian besar pertandingan tersisa musim ini. Ini adalah pertandingan yang mereka mainkan satu sama lain yang akan menjadi penentu. City berada di kandang dan mereka masih memimpin. Saya akan membuat City sedikit difavoritkan. Tetapi Liverpool memiliki peluang yang jauh lebih baik daripada yang mereka lakukan 6 minggu lalu. Manchester City berikan 3 kesempatan ke pemainnya untuk perpanjang kontrak baru. Manchester City dilaporkan berharap untuk mengikat Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez dan Rodri ke kontrak baru di klub. Gundogan dan Mahrez keduanya akan menjadi agen bebas pada musim panas 2023 dengan yang pertama baru-baru ini mengungkapkan bahwa diskusi belum terjadi mengenai kesepakatan baru di Etihad. Kedua pemain telah dikaitkan dengan kepindahan di tempat lain di tengah situasi kontrak mereka yang tidak pasti. Sementara kontrak Rodri dengan juara Liga Premier berakhir pada 2024. Namun Daily Star mengklaim bahwa tim asuhan Pep Guardiola berencana untuk mengikat ketiga pemain tersebut dengan persyaratan yang lebih baik. Dengan upah mingguan Rodri akan meningkat dari 70.000 pound sterling menjadi 125.000 pound sterling. Laporan tersebut menambahkan bahwa Man City akan membahas kontrak baru dengan pemain internasional Spanyol pada akhir musim. Sementara Gundogan dan Mahrez juga diharapkan untuk memperpanjang masa tinggal mereka. Di sisi lain, masa depan Raheem Sterling di Etihad tetap diselimuti ketidakpastian. Dengan Barcelona masih dikabarkan tertarik pada penyerang tersebut, yang kontraknya juga akan berakhir pada 2023.